Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, para pemirsa yang saya hormati, khususnya keluarga besar Surya Buana Malang yang saya cintai. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, di penghujung bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, diberi beberapa kenikmatan oleh Allah, khususnya nikmat sehat, sehingga kita sekalian masih mampu melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba yang beriman, insya Allah, berupa melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan serangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, khususnya puasa dan qiyamnya, mudah-mudahan senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa dijadikan sebagai sarana, wasilah untuk mengantarkan kesuksesan hidup kita di masa yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, tak terasa kita semua sudah mendekati ujung atau berakhirnya kegiatan ubudiyah di bulan Ramadan, khususnya puasa, bulan yang penuh berkah, bulan yang bisa dijadikan sebagai ladang panen pahala untuk meraih pahala yang sebesar-besarnya. Begitu agung dan berkahnya bulan Ramadan sampai Allah melalui lisan Rasulnya menjelaskan banyak keutamaannya yang di sana sini sudah disampaikan oleh para mubaligh dan penceramah. Di berbagai macam kajian-kajian dibahas tentang keagungan, keistimewaan, keberkahan dan kelebihan-kelebihan bulan Ramadan. Di antaranya di dalam bulan Ramadan itu godaan dari eksternal telah ditutup rapat-rapat oleh Allah. Setan sebagai inspirator dan provokator keburukan telah dijamin oleh Allah tidak bisa berkutik lagi karena telah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu sabda Rasulullah, idza dakhala syahru Ramadan futihat abwabus sama. Ketika bulan Ramadan telah masuk, ketika seseorang telah masuk bulan Ramadan, ketika bulan Ramadan telah hadir, maka futihat abwabus sama, dibukalah pintu-pintu langit, wa ghuliqat abwabu jahannam, ditutuplah pintu-pintu neraka jahanam, wa sufidatis syayatin, dan telah dibelenggu setan-setan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa fi riwayatin man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan, barang siapa yang melakukan qiyam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ikhtisab, merenungkan semua perbuatannya dan disandarkan kepada Allah secara ikhlas, maka ada jaminan diampuni dosa-dosanya dia yang telah lalu. Ada hadis lagi yang mengatakan bahwa roghima anfu rajulin dakhala alai Ramadan suman salaha qabla ayu farolahu. Ringkasnya, kalau misalnya ada bulan Ramadan datang, kemudian sampai akhir dosa seseorang belum terampuni, maka celaka, rugi besar bagi pelakunya. Innalillahi fi kulli yaumin utqa minan nar fi syahri Ramadan
Wa inna likulli muslimin da'watun yad'u biha fayastajibu lahu. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila ia telah memanjatkan doa, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya masih sangat banyak hadis-hadis yang telah diceritakan oleh Rasulullah berkaitan dengan keberkahan bulan Ramadan. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, berkaitan dengan beberapa hadis yang Pak Mabrur sampaikan tadi, saya teringat ada sebuah cerita yang ditulis oleh Buya Hamka. Pak Mabrur masih ingat ceritanya bahwa pada suatu masa Raja Iskandar Dzulkarnain beserta pasukannya hendak berangkat menaklukkan suatu daerah. Pada pagi hari sebelum berangkat, Raja Iskandar Dzulkarnain berpesan kepada pasukannya, di dalam perjalanannya nanti malam kita akan melintasi sungai. Jika kalian semuanya telah melintasi sungai, maka ambillah apapun yang terasa terinjak di kaki kalian. Ketika malam tiba dan pasukan Iskandar Dzulkarnain melintasi sungai, ada 3 golongan prajurit. Golongan yang pertama, ketika kakinya menginjak sesuatu di dalam air, dia tidak mengambil sedikit pun karena dia beranggapan bahwa yang dia injak hanyalah batu biasa. Golongan yang kedua juga sama, di kakinya merasa terinjak sesuatu, tapi dia mengambil tapi tidak banyak, sekedar mengikuti perintah raja saja. Tetapi yang ketiga, dia mengambil sebanyak-banyaknya yang terinjak di sungai sehingga tasnya penuh dan keberatan untuk meneruskan perjalanannya karena penuhnya barang bawaan sebagaimana yang dinasihatkan oleh sang raja tadi. Setelah melanjutkan perjalanan dan tiba pagi hari, Iskandar Dzulkarnain bertanya kepada pasukannya, apa yang kalian dapatkan semalam? Yang pertama, prajurit yang tidak mengambil apa-apa sangat menyesali. Ternyata apa yang dibawa dan dinasihatkan oleh raja dan dibawa oleh atau diambil oleh pasukan tersebut seperti yang terdapat dalam nasihat sang raja itu adalah intan berlian. Maka prajurit yang tidak mengambil apa-apa sangatlah menyesalinya. Prajurit yang mengambil ala kadarnya perasaan senang bercampur penyesalan. Tetapi prajurit yang sungguh-sungguh mengambil yang banyak tadi merasa sangat berbahagia. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, kita sudah memasuki bulan Ramadan mulai dari hari pertama sampai hari yang sekarang, yang kesekian kalinya. Sudah memasuki 10 hari yang terakhir. Sekarang di hadapan kita ada 3 pilihan yang harus kita pilih. Melewati bulan Ramadan tanpa mengambil keberkahannya sedikit pun, atau melewati Ramadan dengan mengambil ala kadarnya, atau yang terakhir adalah bersungguh-sungguh dan mengambil keberkahannya dengan cara memperbanyak ibadah dan amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Sungguh para pemirsa sekalian, pemenang sejati adalah mereka yang bersungguh-sungguh dan berkorban mengisi hari-harinya selama bulan Ramadan dengan ibadah, mengisi amal soleh, dengan infak dan sedekah sesuai dengan kemampuannya, berdakwah sesuai dengan kemampuannya, dan beramal soleh. Di malam hari dihabiskan untuk bertadarus Al-Quran dan mempelajari isi kandungan serta bermunajat dan memohon ampunan dan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di siang hari tetap mencari nafkah. Kalau seorang guru mengajar, kalau anak-anak para pelajar ya sedang belajar, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Setiap detik di hari-hari Ramadan senantiasa digunakan untuk melakukan suatu amalan kebaikan. Itulah
cerita yang berkaitan dengan kemanfaatan atau memanfaatkan keberkahan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan di akhir bulan Ramadan ini masih ada sisa waktu. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan amaliyah ibadah kita setiap hari, baik itu puasa, baca Al-Quran, dan beramal-amal baik lainnya, sehingga kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini bisa mengantarkan kebaikan-kebaikan hidup kita di masa yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.